Salatum minallahi wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salatum minallahi wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Alal Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salam, salam kamiskil hitam alaikum uhaiba banaya kiram. Salam, salam kamiskil hitam alaikum uhaiba banaya kiram. Wa man zikruhum unsuna fi zalam wa nurul lana baina hazal anam. Salatum minallahi wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil maqam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa yusallimu ala khairil anam sayyidina wa safiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dari Muslimah BR TV yang senantiasa diridai Allah, semoga saat ini dan seterusnya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita panjatkan ucapan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua. Lebih-lebih kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan nikmat keimanan. Nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengiringi hari-hari kita yang mudah-mudahan dengan kita diberikan nikmat oleh Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, tabi'ahum dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah sehingga kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dari Muslimah semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah tema ini akan menjadi pengingat kita, lebih khusus bagi seluruh wanita muslimah, yaitu tentang hukum lepas pasang hijab dalam Islam. Pertama-tama, pemirsa dari Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat bagi seorang muslimah tentunya merupakan suatu kewajiban, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang wanita mereka berhijab,
kemudian mereka dengan begitu mudah mereka pasang lepas hijabnya karena mengikuti tren, tentulah ini merupakan suatu perbuatan yang jauh dari ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar seorang wanita muslimah diwajibkan untuk berhijab atau menutup auratnya, kita bisa temukan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qulil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yusnina 'alaihinna min jalabibihinna. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berhijab atau menutup aurat dalam agama Islam bagi seorang muslimah merupakan suatu kewajiban. Nah, ketika seseorang wanita muslimah sudah menjalankan perintah Allah, yaitu menutup auratnya, yang kita kenal dengan jalabibihinna, yaitu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jadi jilbab nanti kita akan membahas apa makna, apa pengertian jilbab, apa pengertian himar, dan apa yang dimaksud dengan hijab. Karena ketika seorang wanita telah menentukan dirinya untuk menjalankan ketaatan di hadapan Allah, tentunya tahap berikutnya setelah kita taat kepada Allah, kita dituntut untuk konsekuen, untuk beristiqomah dengan apa yang sudah kita lakukan. Emang sulit untuk beristiqomah karena istiqomah itu berat, tapi orang yang istiqomah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang wanita sudah memutuskan dirinya untuk menjalankan perintah Allah, udah berhijab, udah menutup seluruh tubuhnya, menutup auratnya, maka langkah yang selanjutnya dia dituntut untuk beristiqomah dengan ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang lewat ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa dari Muslimah BRTV yang diridhoi Allah, menutup aurat bagi kita kaum muslimah tentunya merupakan suatu kewajiban, sehingga ketika perempuan yang sering melepas dan memakai jilbab dengan begitu mudah, maka dia dianggap sebagai seorang yang mempermainkan perintah Allah, karena wanita yang begitu mudah meninggalkan kewajibannya ketika dia telah berhijab, kemudian dia dengan mudah untuk menanggalkan hijabnya, maka dia dianggap orang yang memperolok-olok agama Allah, bahkan termasuk golongan orang yang munafik. Hendaklah kita dituntut untuk bisa beristiqomah. Ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, kita beristiqomah dengan menutup aurat kita dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Karena ketika kita tidak beristiqomah dengan suatu amalan kita, maka akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam memandang seorang muslimah yang mempunyai kebiasaan lepas dan pasang jilbabnya? Di dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Qur'an, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dan apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Jadi kalau kita menjadi orang yang tidak berkonsisten, tidak beristiqomah dengan ketaatan kita kepada Allah, kita orang yang mudah untuk melepaskan kewajiban kita, terutama bagi seorang wanita yang telah memutuskan dirinya untuk berhijab, untuk menggunakan
penutup aurat, kemudian di situasi tertentu dia begitu mudah melepaskan penutup auratnya, berarti dia orang yang memperolok-olokkan agama Allah, dan dia termasuk golongan orang-orang yang munafik yang kelak Allah akan kumpulkan dengan orang-orang yang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wanita yang membuka auratnya kemudian dia mati, maka kata Rasulullah, seorang wanita yang tidak menutup auratnya kemudian dia mati, diharamkan baginya mencium wangi surga. Karena bagi seorang perempuan, syarat sahnya atau syarat dia bisa menjadi penghuni surganya Allah, di antaranya kata baginda Nabi, al-mar'atu iza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha tadhulu min aibabin sa'ad min abwabul jannah. Wahai sekalian perempuan, jaga sholat yang 5 waktu, jaga puasa di bulan suci Ramadan, sempurnakan puasa kalian di bulan suci Ramadan, kemudian jaga aurat kalian, tutup aurat kalian. Dan ketika kita sudah memiliki pasangan hidup, taat kepada pasangan hidup kalian, taat kepada suami. Maka seorang perempuan yang telah beristiqomah menjaga salat 5 waktu, menyempurnakan puasa di bulan suci Ramadannya, kemudian dia menjaga auratnya, karena menutup aurat merupakan perintah Allah, dan dia sempurnakan menjalankan ketaatan kepada suaminya, maka kata baginda Nabi, dipersilakan perempuan ini untuk masuk ke surganya Allah, ke surga yang mana saja yang dia kehendaki, tanpa perlu mengantri dengan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi perempuan yang dia begitu mudah melepas jilbabnya, dia memasang jilbabnya karena mengikuti tren atau mode, karena berhijab, menutup aurat dalam agama Islam bukanlah suatu tren, tapi merupakan suatu kewajiban bagi kita seorang wanita muslimah. Bahkan di antara salah satu syarat perempuan yang muslimah kalau ingin menjadi penghuni surga, hendaklah dia menjaga auratnya, menutup auratnya, kecuali yang boleh diperlihatkan, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya. Di dalam surah An-Nur ayat 31, Allah pun mengingatkan kepada kita kaum muslimah, yang artinya, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan dirinya kecuali yang biasa mereka tampakkan daripadanya. Yaitu apa yang diperbolehkan Allah untuk kita perlihatkan kepada orang lain, yaitu muka dan kedua telapak tangan kita. Dan hendaklah mereka menutupkan kain dan kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, dan putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka. Dan ilal akhiril ayat, Allah sebutkan kepada kita hanya mahram atau muhrim kita yang diperkenankan untuk kita perlihatkan aurat kita. Selebihnya kita hanya diperbolehkan memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangan kita. Jadi pemirsa dari Muslimah BRTV yang dirahmati Allah, seorang wanita dituntut untuk menjalankan kewajibannya di hadapan Allah. Selain dia mengerjakan sholat yang 5 waktu merupakan kewajiban yang paling utama, menutup aurat pun kedudukannya sama dengan perintah kita menjalankan sholat yang 5 waktu. Jadi ketika seorang perempuan dia sudah rajin sholat 5 waktunya, dia sudah menyempurnakan puasa di bulan suci Ramadannya, tetapi dia tidak menjalankan perintah Allah untuk menutup auratnya, maka para ulama berpendapat dia masih bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mentaati perintah Allah, yaitu menutup auratnya. Karena menutup aurat merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang wanita muslimah di dalam ajaran agama Islam. Perempuan dianjurkan untuk menutup auratnya tentunya. Ini merupakan kebaikan bagi seorang wanita. Karena wanita ketika dia bisa menutup auratnya, dia akan terjaga dari fitnah, dia akan terlindungi dari mata laki-laki yang tidak baik. Karena perempuan yang menutup auratnya, mereka menjaga kemuliaan dirinya, yang insya Allah dia pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa
Ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solehah di mata Allah itu adalah wanita yang taat menjalankan perintah Allah. Di antara salah satu perintah Allah yang wajib kita taati adalah menutup aurat. Kita berjilbab. Apa yang maksud dengan jilbab? Apa yang maksud dengan himar? Dan apa yang maksud dengan hijab? Kita akan lanjutkan tentunya definisi hijab, definisi jilbab setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa dari Muslimah BRTV yang diridhoi Allah, jilbab dalam bahasa Arab tentunya bermakna jalabi bihinna. Jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh yang kita kenal dengan baju gamis, atau jilbab itu adalah pakaian atau busana seorang wanita muslimah yang tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Baju yang kita pakai, kita menggunakan baju gamis, itu disebut dengan jilbab. Jadi fungsinya untuk menutup seluruh aurat kita, seluruh tubuh kita, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh kita. Itu yang disebut dengan jilbab. Sedangkan hijab adalah penghalang atau penutup atau tirai pembatas. Jadi hijab ini sering kita dengar kalau kita di masjid, ada hijab yang menghalangi antara jamaah laki-laki dan perempuan, atau tirai pembatas antara laki-laki dan perempuan, bentuknya seperti kain atau kain yang dilapisi dengan papan, itu disebut dengan hijab. Jadi penghalang atau penutup, pembatas atau aling-aling, itu hijab. Sedangkan himar adalah bahasa kitanya adalah penutup kepala yang menutupi leher, dada depan maupun belakang, dan dia disebut himar itu adalah yang ukurannya lebar. Jadi zaman sekarang mungkin banyak orang yang beranggapan jilbab itu adalah kerudung, sedangkan jilbab adalah penutup seluruh tubuh kita yang kita kenal dengan baju gamis yang tidak menampakkan lekuk-lekuk dari tubuh kita. Jadi pemirsa, ketika kita sudah menyatakan diri kita menjalankan perintah Allah, sudah berjilbab, jalabi bihinna, yaitu sudah menutup aurat kita dengan menggunakan baju gamis atau menggunakan baju yang tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh kita, maka tahap berikutnya kita dianjurkan untuk beristiqomah dengan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengenteng-entengkan perintah Allah. Jangan begitu mudah kita menanggalkan jilbab kita atau penutup aurat kita, karena ketika kita menutup aurat, banyak manfaat yang kita dapatkan dari jilbab atau penutup aurat yang kita pasang di tubuh kita. Yang pertama, ketika kita berjilbab atau kita menutup aurat kita dengan menggunakan baju syar'i, dengan menggunakan baju gamis, di antara manfaat bagi kita adalah tentunya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berjilbab merupakan sunnah Rasulullah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa manfaat dari kita berjilbab? Yaitu menutup aurat kita dengan pakaian yang diperintahkan dalam agama kita. Tentunya terhindar dari godaan atau terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Orang tidak akan mudah menggoda wanita yang berjilbab, yang menutup auratnya. 100 kali mereka berpikir untuk menggoda perempuan yang dia menutup auratnya. Tentunya kita harus menjaga perilaku kita, menghindari kecentilan atau seperti apapun, agar kita terhindar dari godaan-godaan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat kita memakai jilbab, kaum laki-laki akan menjadi segan, mengganggu dan menggoda wanita-wanita yang menutup auratnya, yang berjilbab, yang menggunakan himarnya sesuai dengan syariat agama Islam. Bahkan survei menunjukkan laki-laki cenderung menggoda wanita yang terbuka auratnya, dan mereka lebih segan, lebih memuliakan perempuan yang menutup auratnya. Dan tentunya di antara keutamaan seorang wanita berjilbab yang menutup auratnya dengan menggunakan busana muslimah, mencegah tentunya secara kesehatan
dengan kita menutup seluruh tubuh kita dengan menggunakan busana muslim, dengan menggunakan gamis, mencegah dari sengatan matahari yang buruk terhadap kulit kita. Menggunakan jilbab, tubuh akan terlindungi dari pengaruh buruk paparan sinar matahari yang insya Allah akan mencegah kulit kita dari kanker kulit karena kita menggunakan pakaian menutupi seluruh tubuh kita. Jadi banyak manfaat bagi seorang wanita menutup auratnya dengan menggunakan jilbab, yaitu busana, pakaian yang menutup seluruh tubuhnya yang kita kenal dengan baju gamis, di antaranya menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindari diri kita dari godaan laki-laki yang tidak baik, karena secara penelitian laki-laki lebih condong, lebih mudah menggoda wanita yang tidak menutup aurat ketimbang wanita yang menjaga auratnya. Mereka lebih segan, lebih memuliakan wanita yang menutup auratnya. Dan tentunya perempuan yang menutup aurat, perempuan yang menjaga kemuliaan dirinya, kehormatan dirinya, dia pun akan dijaga, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 34, Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang soleha, wanita yang taat menjalankan perintah Allah, wanita yang menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, dan dia akan dijaga oleh Allah sebagaimana dia berupaya menjaga dirinya, menjaga auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah pemirsa, mari kita jalankan ketaatan kita di hadapan Allah secara istiqomah, meskipun istiqomah itu terasa berat, tapi balasannya surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan dari Allah. Ketika kita dibantu oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, maka latih diri kita dimanapun, kapanpun, tetap dengan penutup aurat kita, tetap berjilbab, insya Allah, maka kita pun menjadi orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bergaulah dengan orang-orang yang soleha, yang membantu ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan muslimah, demikian kajian kita yang singkat pada hari ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan penuh ketaatan, dan setelah kita taat, part berikutnya dalam kehidupan kita, kita dituntut untuk istiqomah dengan ketaatan kita. Mari sama-sama kita akhiri kajian dari muslimah pada hari ini dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa berikan kita pertolongan. Allah istiqomahkan kita dengan ketaatan kita. Karena dengan istiqomah kita akan dijadikan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa ziyaratan fil ilmina, wa barakatan fi rizkina, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk di dalam diri kami ini, ya Allah. Tetapkan terus keimanan kami, ketauhidan kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami untuk senantiasa menjalankan ketaatan dalam agamamu, ya Allah. Tetapkan hati kami untuk berada di jalan agamamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.